Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Bahasa Arab. Oleh karenanya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agung Maulana Mansur. Saya mahasiswa semester 5 program studi pendidikan bahasa Arab Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Insyaallah dalam video ini kita akan menjelaskan tentang pengertian fi'il, tanda-tanda fi'il dan macam-macam fi'il jika ditinjau dari segi waktunya. Mungkin kita tahu bahwa fi'il itu merupakan kata kerja. Jadi kalimat fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bi zamanin wad'an. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Jadi kalimat fi'il merupakan kalimat atau kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi baik itu di masa lampau, masa sekarang atau masa yang akan datang. Contohnya seperti kata dakhalat talibu al-fasla. Siswa telah masuk ke kelas. Qara'a Ahmadu al-kitab. Ahmad telah membaca buku, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam tanda-tanda kalimat fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini was-sawfa wa ta'nis sakin. Jadi kalimat fi'il itu dapat diketahui yang pertama, atau tanda-tanda kalimat fi'il itu yang pertama adalah huruf qad. Jadi ketika ada suatu kalimat yang dimasuki huruf qad, maka itu adalah kalimat fi'il. Apabila qad masuk ke dalam fi'il madhi, maka disebut qad litahqiq dengan yang memiliki arti sungguh. Sedangkan jika qadnya itu masuk ke dalam fi'il mudhari, maka qad disebut dengan qad taqlil yang memiliki arti kadang-kadang. Itu yang pertama qad. Terus yang kedua dapat dimasuki sin. Contohnya lafaz sayaqulus sufaha. Di situ ada lafaz sayaqul. Asalnya itu yaqul. Lalu masuklah huruf sin jadi sayaqul. Maka lafaz yaqul tersebut dapat dikatakan kalimat fi'il karena bisa atau mendapatkan ciri yaitu berupa huruf sin. Adapun huruf sin yang masuk pada fi'il mudhari itu disebut dengan sin tanfis dan menunjukkan zaman istiqbal atau zaman yang akan dikerjakan, tetapi dalam jangka dekat di takrib. Yang ketiga dapat dimasuki saufa. Contohnya saufa ta'lamun. Lafaz ta'lamun itu merupakan kalimat fi'il yang mana tandanya itu bisa dimasuki huruf saufa. Lafaz saufa atau huruf saufa yang masuk pada fi'il mudhari itu disebut dengan saufa taswif yang menunjukkan zaman yang akan dikerjakan atau zaman istiqbal, akan tetapi zaman itu jauh. Dan yang terakhir, ciri kalimat fi'il itu dapat dimasuki ta tanis sakinah. Jadi ta tanis yang diberi sukun. Contohnya darasat, katabat dan sebagainya. Lafaz darasa disebut dengan kalimat fi'il madhi. Disebut dengan kalimat fi'il madhi lalu dimasuki oleh huruf ta tanis yang disukunkan. Berarti ta tanis tersebut itu menjadi ciri dari kalimat fi'il. Adapun ta tanis yang disukunkan itu menunjukkan makna perempuan dan hanya dapat masuk ke dalam fi'il madhi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam fi'il.
jika ditinjau dari segi zamannya atau waktu dikerjakannya. Macam-macam fi'il jika kita tinjau dari segi waktunya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga itu fi'il amr. Yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan arti suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qurinat bi zamanin madhiya. Jadi kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi di masa lalu atau lampau. Adapun tanda-tanda fi'il madhi yang pertama, huruf akhirnya selalu berharokat fathah dhahirah, fathah yang jelas, maupun muqaddarah yang dikira-kirakan. Harokat zahir. Harokat zahir seperti apa contohnya? Contohnya seperti lafaz fa'ala, nasara, daraba, akala, rahima, akrama, qatala, dan sebagainya. Adapun untuk harokat muqaddarah contohnya rama, da'a, haha, kata, dan sebagainya. Di akhir kata bisa dimasuki dhamir rafa atau dhamir marfu, contohnya fa'altu, nasartu, akaltu. Yang ketiga, di akhir kata bisa dimasukin ta tanis sakinah atau ta tanis yang bermakna perempuan. Sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan di atas ya. Contohnya fatahat, katabat, qalat, ja'at, dan sebagainya. Lalu yang kedua fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qurinat bi zamanin hal wal istiqbal. Jadi kalimat fi'il mudhari adalah kalimat yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Adapun tanda-tanda fi'il mudhari yang pertama itu selalu diawali oleh salah satu huruf penambah atau biasa disebut dengan huruf zaidah, atau juga bisa disebut dengan huruf mudharaah yang berjumlah 4. Apa saja? Yaitu hamzah, nun, ya, dan ta yang dikumpulkan dalam lafaz ana itu. Sebagaimana dalam kitab Dumyah ya, dijelaskan bahwa wal mudhari'u ma kana fi awali ihda zawaidil arba ati yajma'uha qauluka anitu. Adapun contoh-contohnya seperti lafaz la yusminu wa la yughni min ju'. Kita ngambil contoh dalam Al-Qur'an. La yusminu wa la yughni min ju'. Dan contoh yang lain la tasma' fiha laghiyah. Itu kan kita lihat ini adalah kata la yusminu wa la yughni. Yusminu dan yughni itu merupakan kalimat fi'il mudhari. Mana contohnya atau cirinya ya, cirinya dimasuki oleh huruf ya di awalnya, yang mana huruf ya itu masuk ke dalam huruf zaidah. Terus yang kedua, dapat diawali oleh amil nasab atau kata yang menyebabkan fi'il itu huruf akhirnya berharokat fathah. Amil nasab itu jumlahnya ada 10. Mungkin saya ambil contohnya saja, ada lafaz an, lan, kai, idan, dan sebagainya. Contohnya kita ambil lagi dari ayat Al-Quran. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Yuridullahu ay yukhaffifa. Yukhaffifa itu merupakan kalimat fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nasab an. Yang ketiga itu dapat diawali oleh amil jazm atau kata yang menyebabkan fi'il itu huruf akhirnya berharokat sukun. Amil jazm itu seperti lam, amma, alam, alama, la, dan lain-lain. Contohnya kita ambil dari ayat Al-Quran. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Lafaz lam yukhlaq. Lafaz yukhlaq itu merupakan kalimat fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil jazm. Ada juga contohnya alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, lafaz nashrah itu merupakan kalimat fi'il mudhari yang dimasuki amil jazm berupa alam. Yang ketiga ada fi'il amar.
Fi'il amar itu apa? Nah, fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi kata perintah. Tanda-tanda fi'il amar biasanya diakhiri dengan harakat sukun. Contohnya, qala idhhab faman tabi'aka minhu. Lafaz idhhab itu merupakan kalimat fi'il amar yang menunjukkan makna perintah dan diakhiri dengan harakat sukun. Dan juga bisa dimasuki oleh wawu jamak atau wawu yang menunjukkan arti banyak. Contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Lafaz aqimu itu merupakan kalimat fi'il amar. Cirinya yaitu dimasuki wawu jamak. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ilmu tentang pengertian fi'il dan macam-macamnya ini yang singkat dapat memberikan manfaat kepada teman-teman, khususnya kepada diri saya pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.